Halo adik kami, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada pelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang atribut huruf. Nah, sekarang kita akan belajar dengan tampilan yang berbeda. Kita akan langsung praktek, atau saya akan langsung menunjukkan menu dan icon dan langkah-langkah yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Silakan persiapkan diri kalian. Baik adik-adik, langkah yang pertama, sekarang kita akan mempraktekkan cara untuk membuka program Microsoft Office PowerPoint 2010. Perhatikan langkah-langkah ini dan kursor yang bergerak ini. Langkah-langkah yang pertama, kita klik logo Windows di kiri bawah ini. Setelah itu klik All Programs. Setelah itu kita tarik scroll ini ke bawah, atau bisa dengan tanda segitiga ke bawah ini. Kita cari Microsoft Office. Oke, Microsoft Office sudah ketemu. Ini dia Microsoft Office, lalu klik. Lalu kita cari Microsoft Office PowerPoint. Ada di sini. 2010. Lalu klik. Dan hasilnya ini. Inilah tampilan Microsoft Office PowerPoint 2010 yang akan kita pelajari di kelas 5 semester 1. Nah, pada pelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang atribut huruf. Atribut huruf ada pada kotak dialog font. Oke, dia ini atribut huruf. Namun sebelum kita praktekkan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang menu dan icon. Icon itu adalah lambang kecil yang memiliki arti. Icon biasanya diwakili oleh gambar atau lambang. Ini. Misalnya, kita sudah menulis seminggu lalu icon font size. Ini fungsinya untuk mengubah ukuran huruf. Nah, itu adalah mewakili gambar atau lambang tertentu yang memiliki arti atau perintah tertentu. Misalnya kita ingin membuat huruf besar menggunakan icon bold. Gambarnya adalah huruf B dan namanya adalah icon bold. Fungsinya untuk membuat huruf tebal. Nah, seperti itu kira-kira contoh pengertian icon, lambang atau gambar kecil yang memiliki arti, mewakili perintah tertentu. Yang contoh selanjutnya adalah icon shape yang ada di atas ini, yang ada di menu file. Ini icon shape untuk menyimpan dokumen. Lalu ini icon open, ini untuk membuka dokumen. Nanti kita akan praktekkan ini. Lalu setelah icon ada yang namanya menu. Menu juga merupakan icon. Namun iconnya diwakili oleh teks, bukan gambar. Kalau icon diwakili oleh gambar, sedangkan menu diwakili oleh teks. Nah, contoh menu di sini ada menu file, menu home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, nitro pro, dan format. Inilah contoh menu pada program Microsoft Office PowerPoint 2010. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan mulai mengoperasikan program Microsoft Office PowerPoint 2010 ini. Inilah pengoperasian dasar yang sering dilakukan para pengguna Microsoft Office PowerPoint 2010. Yang pertama, dalam Microsoft Office PowerPoint yang sedang aktif, dan jika kita ingin membuat lembar kerja baru ini tanpa harus keluar dari program ini, maka berikut ini langkah-langkahnya. Untuk menambahkan dokumen baru tanpa harus keluar dari program yang sedang aktif. Silakan kalian persiapkan buku kalian. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat dokumen baru pada program Microsoft Office PowerPoint yang sedang aktif. Yang pertama, klik menu file. Yang kedua, klik icon new. Lalu yang ketiga, klik create. Maka di sini ada presentasi 3. Sebagai pembuktian, di sini
sudah ada lembar kerja. Sebagai bahan catatan, icon new berfungsi untuk menambahkan lembar kerja baru tanpa harus keluar dari program Microsoft PowerPoint yang sedang aktif. Lalu yang kedua yang sering kita lakukan ketika menggunakan Microsoft Office PowerPoint adalah menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen ada dua pilihan, yaitu Save dan Save As. Nah, untuk Save ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang belum pernah disimpan sebelumnya. Dan Save juga digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah dibuat sebelumnya dengan nama yang sama. Sedangkan Save As yang ini, Save As ini untuk menyimpan dokumen yang belum pernah disimpan sebelumnya. Dan Save As ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang pernah disimpan sebelumnya menggunakan nama yang berbeda. Jadi perbedaan antara Save dengan Save As, Save digunakan untuk menyimpan dokumen yang pernah disimpan sebelumnya dengan nama yang sama, sedangkan Save As digunakan untuk menyimpan dokumen yang pernah disimpan sebelumnya menggunakan nama yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan membuat presentasi di sini. Saya buat simple presentasi kelas 5. Sekarang kita akan praktek menyimpan sesuai dengan yang telah dijelaskan. Perhatikan baik-baik. Untuk menyimpan dokumen menggunakan icon Save. Berikut ini langkah-langkah untuk menyimpan dokumen. Yang pertama, klik menu File. Yang kedua, klik icon Save. Lalu yang ketiga, berilah nama pada kotak file name dan tentukan folder tempat penyimpanan. Di sini biar mudah, saya akan menggunakan desktop. Artinya nanti presentasi kita akan tersimpan di desktop ini. Baik, kita lanjutkan. Namanya tetap presentasi. Lalu yang terakhir, yang keempat, klik save yang ada di bawah sini. Kita minimize, maka inilah presentasi yang telah kita buat. Nah, sekarang pada presentation 2, lalu yang kedua kita menggunakan icon Save As. Yang pertama klik menu File, yang kedua klik Save As. Lalu ubah nama pada kotak file name. Lalu tentukan folder tempat penyimpanan. Di sini tetap saya buat namanya presentation 2, berbeda dengan yang ini. Lalu kita save. Nah, itulah dua contoh penyimpanan. Sekarang kita akan membuktikan perbedaan antara Save dengan Save As. Nah, sekarang kan saya buka yang pertama yang kita simpan, presentasi. Inilah presentasi tadi yang pertama yang kita buat. Sedangkan yang kedua kosong. Sekarang yang pertama terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengedit presentasi ini, kita tambahkan new slide. Ketik di sini kelas 5. Kita buat saja nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita akan menyimpan kembali menggunakan nama yang sama seperti yang telah dijelaskan, menggunakan icon save langsung. Tentu saja mudah dengan klik menu file lalu klik save. Maka sudah tersimpan. Kita close-kan. Maka sudah ada di sini tersimpan. Baik, sekarang yang kedua, yang presentasi. Ini. Lalu kita buat di sini, kita buat nama yang berbeda. Presentasi. Kelas 5. Karya
Baik, sekarang kita akan menyimpan ini dengan nama yang berbeda menggunakan icon Save As. Klik menu File, lalu klik Save As. Maka inilah perbedaannya antara Save dengan Save As. Kotak dialog Save As akan muncul seperti ini, dan di sini kita disuruh membuat nama yang baru dari presentasi yang kita buat. Oke, yang pertama kita buat namanya adalah presentasi 2. Yang baru adalah presentasi 3. Baik, setelah selesai kita klik save. Maka di sini sudah presentasi 3 dan kita lihat, kita closekan semua. Maka di sini sudah ada. Ini pertama yang kita buat menggunakan icon save, lalu ini 2 menggunakan icon save as. Ini presentasi, ini presentasi 2, ini presentasi 3. Itulah tadi perbedaan antara save dengan save as. Yang selanjutnya adalah membuka dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Sebenarnya untuk membuka dokumen yang telah kita simpan sebelumnya itu sangat mudah. Yang harus kita ingat adalah nama dokumen yang telah kita simpan dan di mana folder tempat penyimpanannya. Di sini mudah di desktop. Maka untuk membuka presentasi ini kita hanya cukup klik 2 kali atau double klik. Nah, maka sudah terbuka presentasinya. Namun bagaimana jika kita sudah terlanjur membuka program Microsoft PowerPoint terlebih dahulu? Maka inilah langkah-langkahnya. Untuk membuka dokumen yang telah kita simpan sebelumnya dari program Microsoft Office PowerPoint 2010, perhatikan langkah-langkah ini. Yang pertama, klik menu File. Yang kedua, klik icon Open. Nah, di sini yang harus kita ingat adalah nama file dan folder tempat penyimpanan. Baik, folder tadi kita simpan di desktop. Dan namanya adalah presentasi. Ini dia. Setelah diklik, lalu klik Open. Tunggu sebentar, maka inilah hasilnya. Baik, yang sebagai catatan, icon Open itu berfungsi untuk membuka dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Sekarang langkah-langkah yang terakhir adalah menutup tampilan program Microsoft Office PowerPoint. Di sini saya berikan 2 langkah. Yang pertama, klik menu File, lalu klik Exit. Maka sudah keluar. Lalu yang kedua, kita hanya mengklik icon close tanda sirang merah yang ada di sudut sini. Klik, maka sudah keluar dari program yang sedang aktif. Nah, itu tadi video pembelajaran kita. Sekarang tugas untuk kalian. Tugasnya 1. Tuliskan pengertian menu dan icon. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah untuk membuka lembar kerja baru Microsoft Office PowerPoint tanpa harus keluar dari program yang sedang aktif. 3. Tuliskan perbedaan antara save dan save as. Lalu 4. Tuliskan langkah-langkah untuk membuka file atau dokumen yang telah kita simpan sebelumnya pada program Microsoft Office PowerPoint 2010. Baik, sekian video pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Sampai jumpa.